Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Firdaus dengan NIM 240906235 dari Prodi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya menjelaskan tentang gerbang logika dasar. Gerbang yang pertama adalah gerbang logika N. Gerbang N mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Bila sinyal keluaran ingin tinggi, maka semua sinyal masukan harus dalam keadaan tinggi. Oke, ini adalah tabel kebenaran gerbang logika N. Tadi dijelaskan ketika ingin output yang tinggi, maka kedua masukan harus tinggi juga. Dan ini yang terjadi ketika inputan ini berbeda atau nol, maka outputnya juga akan nol, seperti itu. Gerbang yang kedua adalah gerbang logika OR. Gerbang OR mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Gerbang OR mempunyai sifat, bila salah satu dari sinyal masukan tinggi, maka sinyal keluaran akan menjadi tinggi pula. Jadi, gerbang logika OR ini seperti sistem pertambahan. Bisa kita cek pada tabel kebenarannya. Ketika 0 dan 0 sama dengan 0. Ketika 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan 1 tambah 0 sama dengan 1. Dan ketika 1 tambah 1 sama dengan 1. Mengapa 1? Karena dalam bilangan biner hanya ada angka 0 dan 1. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Gerbang NOT atau inverter merupakan gerbang logika dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Yaitu ketika inputnya ini 0, maka outputnya akan 1. Dan ketika inputnya ini 1, maka outputnya akan 0. Nah, di sini mari kita lihat tabel kebenaran gerbang logika NOT. Ketika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Dan ketika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika NAND. Gerbang NAND termasuk gerbang logika turunan yang merupakan gabungan antara gerbang N dan gerbang NOT pada outputnya. Sehingga hasil outputnya berkebalikan dengan hasil output gerbang N. Hasil output pada gerbang NAND, jika ada input yang bernilai rendah, maka outputnya akan bernilai tinggi. Ya, untuk sederhananya, gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N, seperti itu. Di sini adalah tabel kebenaran gerbang logika NAND. Tadi di gerbang N dijelaskan bahwa ketika dua input itu sama-sama tinggi, maka outputnya akan tinggi. Tapi kebalikannya, ketika dua input itu rendah, maka hasilnya akan tinggi. Dan ketika dua input tinggi, hasilnya akan rendah. Karena apa? Karena ada NOT atau inverter. Jadi berkebalikan, seperti itu. Selanjutnya adalah gerbang logika NOR. Gerbang NOR dapat didefinisikan bahwa gerbang logika yang merupakan pengembangan dari gabungan kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Gerbang ini juga memiliki dua input dan satu output. Output gerbang NOR merupakan kebalikan output dari gerbang OR. Bila inputan gerbang NOR salah satunya tinggi, maka pasti outputnya akan rendah. Jadi sebenarnya gerbang NOR ini adalah gerbang OR yang diberikan NOT pada outputnya. Oke, selanjutnya akan kita lihat pada tabel kebenarannya. Tadi dijelaskan pada gerbang OR ketika salah satu inputnya itu berbeda, maka hasilnya akan tinggi atau 1. Tapi di sini ketika inputnya ini berbeda, 0 dan 1, hasilnya akan tetap 0. Dan 1 dan 0 hasilnya tetap 0. Karena apa? Karena kebalikannya. Jadi sama, ini menggunakan sistem penjumlahan. Ketika 0 tambah 0 sama dengan 1. Mengapa 1? Karena inverter dibalik jadi 1. 0 tambah 1 sama dengan 0, karena apa? Sama. Begitu pula selanjutnya. Selanjutnya adalah gerbang logika XOR. Gerbang XOR disebut dengan gerbang eksklusif OR. Dikarenakan hanya mengenai sinyal yang ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi. Keluaran gerbang XOR akan tinggi jika nilai logika pada kedua masukannya sering berlawanan. Gerbang XOR tidak pernah lebih dari dua masukan, di mana X dan Y sebagai input dan Z sebagai output, atau bisa kita dengan bahasa lain itu A dan B sebagai input dan Q sebagai output. Seperti itu. Di sini kita lihat bahwa ketika dua inputnya sama, hasilnya akan 0 atau low. Dan ketika dua inputnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda juga.
Ketika inputnya 0 dan 1 hasilnya akan 1, dan ketika inputnya 1 dan 0 maka hasilnya akan 1. Selanjutnya adalah gerbang logika XNOR. Gerbang XNOR dapat disebut dengan gerbang eksklusif NOR. Gerbang XNOR ini akan memberikan keluaran tinggi jika masukan-masukannya mempunyai nilai yang sama, dan sebaliknya akan memberikan keluaran rendah atau 0 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang berbeda, di mana X dan Y adalah masukan dan Z di sini adalah keluaran, atau A dan B sebagai masukan dan Q sebagai keluaran. Keluaran gerbang XNOR akan tinggi atau 1 jika dan hanya jika nilai logika pada kedua masukan sama. Gerbang XNOR tidak pernah lebih dari 2 masukan. Jadi sederhananya gerbang XNOR adalah apa? Gerbang XOR yang diberikan NOT pada outputnya. Oke, di sini kita lihat pada tabel kebenaran. Ketika dua inputnya ini sama maka hasilnya akan 1, dan ketika dua inputnya ini berbeda maka hasilnya akan 0. Seperti itu. Di sini saya akan mensimulasikan gerbang logika N. Gerbang logika N itu adalah ketika dua inputnya ini 1 maka outputnya akan 1. Tapi ketika salah satunya saja yang 1 maka outputnya akan tetap 0. Langsung saja kita coba. Ketika input satunya 1 maka outputnya tetap 0. Kemudian ketika input satunya 0 dan input 2 nya 1 maka hasilnya akan tetap 0. Tetapi ketika input 1 dan 2 itu dalam keadaan high atau 1 maka outputnya akan 1 atau dalam keadaan high. Selanjutnya saya akan mensimulasikan gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu ketika salah satu inputnya itu 1 maka outputnya akan 1. Langsung saja kita coba. Untuk input 1 saya bikin high maka outputnya akan high atau 1, dan ketika input 2 itu high maka outputnya akan tetap high. Dan ketika dua-duanya itu high atau 1 maka outputnya akan 1. Karena apa? Karena gerbang logika OR ini menganut sistem pertambahan. Ketika 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 sama dengan 1. Mengapa 1? Karena dalam bilangan biner cuma ada angka 0 dan 1. Seperti itu. Kemudian ada gerbang logika NOT atau inverter, yaitu ketika inputnya ini 0 maka outputnya akan 1, dan ketika inputnya ini 1 maka outputnya akan 0 atau low. Karena apa? Karena inverternya pembalik. Jadi ketika inputnya ini 0 maka outputnya akan 1, kebalikannya, dan ketika inputnya ini 1 maka outputnya akan 0, kebalikannya. Seperti itu. Tentang gerbang logika NAND, tadi sudah saya jelaskan, gerbang logika NAND adalah kebalikan dari gerbang logika N. Gerbang logika N itu apa? Ketika outputnya itu 1, itu ketika kedua inputnya sama-sama dalam kondisi high atau 1. Tetapi untuk gerbang logika NAND, outputnya akan 1 ketika kedua-dua inputnya sama-sama low atau 0. Kalau kita hidupkan sama seperti tadi, sama seperti ketika N, ketika salah satunya hidup maka akan mati. Tapi kebalikannya, ketika salah satunya hidup ya akan tetap hidup. Tetapi ketika dua-dua inputnya ini hidup atau dalam kondisi high maka outputnya akan low. Dan ini adalah bentuk asli dari gate logic NAND, yaitu N yang diberikan inverter pada outputnya, dan sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu ketika dua-dua input ini dalam keadaan low maka outputnya akan high, dan ketika dua-duanya itu dalam keadaan high maka outputnya akan low. Oke, mari kita coba. Kan benar, sama seperti yang tadi, karena adalah bentuk asli dari gate logic NAND. Selanjutnya ini adalah gate logic NOR. NOR adalah kebalikan dari OR. OR itu apa? OR itu ketika salah satu input itu menyala maka hasilnya akan high. Tetapi di sini ketika salah satu input itu menyala hasilnya akan low. Mari kita coba. Input 1 kita setting di high, dan input 2 kita setting di low, hasilnya akan low. Begitu pula sebaliknya. Tetapi ketika mati semuanya maka dia akan menjadi high. Bentuk aslinya yaitu gate logic OR diberikan NOT pada depannya, dan hasilnya sama. Ketika salah satu input itu dalam keadaan hidup maka outputnya akan low. Selanjutnya gate logic XOR atau exclusive OR itu apa? Outputnya akan menyala ketika ada yang namanya
perbedaan input. Ketika inputnya ini salah satu hidup, maka dia akan hidup dalam kondisi on dalam outputnya. Jadi ketika salah satu inputnya ini salah satunya ada yang dalam keadaan high, maka outputnya akan high. Oke, mari kita coba. Input 1 dalam keadaan high, input 2 dalam keadaan low, maka hasilnya akan high. Begitu pula sebaliknya. Dan gate logic ini hanya akan menyala ketika salah satu inputnya hidup dan salah satunya mati. Ketika dua-duanya itu mati, maka akan low, dan dua-duanya ketika hidup maka akan low juga, seperti itu. Dan yang terakhir adalah XNOR. XNOR adalah modifikasi dari XOR, diberikan not pada outputnya. Nah, XNOR ini hanya akan hidup ketika semua inputnya dalam kondisi sama. Di sini terlihat kedua inputnya sama-sama low, maka outputnya akan hidup. Coba kita bikin setelahnya hidup, maka dia akan mati. Tapi ketika dua-duanya hidup, maka dia akan hidup outputnya. Dia akan dalam kondisi high, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.